Halo teman-teman, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Fitri Budianti. Dan seperti biasa aku mau share kegiatan aku seputar kegiatan ibu rumah tangga di rumah kontrakan sederhana. Nah, ini video aku awali dengan unboxing paket ya teman-teman. Aku baru kedatangan paket. Jadi aku di sini tuh pesan zipper stationery gitu ya teman-teman, kayak ziplock itu ya. Apa sih namanya? Aku juga kurang ngerti namanya ya. Ya pokoknya yang biasa buat nyimpen-nyimpen uang itu ya, yang buat saving challenge gitu. Nah, ini aku pesen yang ukuran A5, itu harganya 5.674 yang untuk 6 lubang gitu ya, teman-teman. Jadi, selama ini tuh aku ada saving challenge juga yang Rp2.000. Cuman itu aku nggak pernah buat video ya, teman-teman, karena aku masih belum pede. Ya, karena tulisan aku itu super duper jelek banget, makanya aku nggak pede buat konten yang budgeting atau saving challenge gitu. Aku nggak pernah buat kontennya ya teman-teman. Jadi ini rencananya mau aku tempelin di binder ini ya teman-teman. Dan ternyata ini bindernya kan ada banyak untuk lubangnya gitu ya. Ternyata nggak bisa dimasukin gitu ya teman-teman. Jadi ya udah deh, aku nggak jadi tempelin di binder ini. Nanti aku bakalan simpan aja. Cuman untuk saving challenge aku yang Rp2.000 itu nanti aku bakalan pindah ke pouch ini gitu ya teman-teman. Cuman sebenarnya tuh aku udah buat videonya untuk mindahin uang dari tempat yang lama itu ke pouch yang baru gitu ya untuk saving challenge-nya. Cuman kebetulan memori aku itu kepenuhan gitu ya teman-teman. Biasanya itu aku setiap harinya selalu rajin buat ngebersihin memori handphone aku. Jadi kalau untuk video-video yang udah aku upload gitu itu selalu aku hapusin gitu. Cuman untuk hari ini tuh aku lupa buat ngapusinnya, malah kepenuhan gitu untuk memorinya. Ya udah deh, malah jadi nggak masuk untuk videonya. Dan jadi lanjut lagi nih, setelah aku unboxing aku mau buat dulu ceritanya nih, aku mau buat bakwan ya teman-teman. Jadi untuk pagi hari tuh aku udah masak, dan ini tuh video di hari Senin, dan kebetulan di hari Senin itu tuh aku lagi puasa gitu ya teman-teman, puasa Senin. Jadi ini aku mau buat cemilan dulu buat buka puasa gitu ya teman-teman. Dan aku mau buat cemilan yang sederhana aja. Ini aku rencananya mau buat bakwan gitu. Dan sebelum lanjut lagi ke videonya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah mau klik dan nonton video ini, yang udah mau meluangkan sedikit waktu dan sedikit kuotanya untuk menonton video aku yang sangat sederhana ini. Jangan di skip-skip ya, dan jangan lupa untuk bantu dukung channel aku dengan cara like, komen yang positif, share bila bermanfaat, subscribe, dan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku, dan tentunya supaya aku bisa lebih bersemangat lagi untuk upload videonya. Nah itu dia, jadi aku tuh ada beli tepung bakwan ya teman-teman. Memang udah direncanain sih ya mau buat bakwan ini buat buka puasa gitu. Jadi ternyata aku tuh beli tepung bakwannya cuman 2 bungkus gitu, dan ternyata ini kayaknya sepertinya masih kurang ya teman-teman. Apalagi ini aku ngasih airnya tuh agak kebanyakan. Padahal ini aku ngasih airnya tuh sedikit demi sedikit, tapi ternyata tetap aja tuh masih kelebihan airnya ya teman-teman. Jadi di sini nanti tuh aku tambahin tepung terigu sedikit gitu ya teman-teman. Jadi biar nggak terlalu encer. Ya kalau buat bakwan ini sih pasti udah pada pandai semua teman-teman ya. Itu tergantung dari pandangan masing-masing ya, mau yang seperti apa untuk kelebihannya gitu. Kalau menurut aku sih ini agak keenceran, makanya ini aku tambahin sedikit tepung lagi biar pas gitu. Nah, jadi di sini tuh kan cuman aku doang yang puasa, makanya tuh aku tetap masak ya di pagi hari gitu buat menu makan siang anak-anak aku. Jadi di sini aku nggak masak-masak wajib lagi, nggak masak-masak buat kayak lauk gitu, sayur itu aku nggak. Cuman buat bakwan ini aja, karena untuk lauknya itu masih ada ya yang tadi pagi itu aja yang aku makan nanti buat buka puasa. Itu aku ada masak balado ikan, terus aku juga masak sayur tumis, sayur kol gitu ya teman-teman, yang sederhana aja sih ya. Nah ini dia tadi udah aku campur-campur untuk sayur dengan tepungnya itu menurut aku udah pas gitu ya untuk kekentalannya. Itu sambil aku nunggu apinya panas
minyaknya panas, itu aku sambil masak air ya teman-teman. Jadi aku tuh biasa kalau buka puasa itu nggak pernah lupa dengan teh manis gitu ya teman-teman. Jadi itu nanti aku masak air untuk buat teh manis gitu. Dan sekalian juga sih aku mau ngisi air di termos. Nah itu dia minyaknya udah panas, jadi aku tuang dulu untuk bakwannya itu aku masukin dulu ya teman-teman. Jadi ini aku biasanya lebih suka tuh pakai kuali, cuman berhubung kuali aku itu masih kotor, belum aku cuci-cuci ya teman-teman. Jadi bekas masak tadi pagi tuh aku mager banget, nggak ada nyuci-nyuci piring, makanya ini ya udah deh pakai teflon ini aja. Jadi sebenarnya ini teflonnya lengket gitu ya teman-teman, tapi nggak apa-apa sih ya. Nah itu aku balik dulu untuk bakwannya karena udah kecoklatan gitu. Nah setelah itu baru deh langsung aku angkat untuk bakwannya karena bakwannya itu udah mateng gitu ya teman-teman. Nah teman-teman lagi pada ngapain nih waktu nontonin video aku? Semoga teman-teman tuh nggak pada bosen ya nonton video aku yang ini aja. Karena emang video aku itu selalu nggak jauh-jauh tentang keseharian ibu rumah tangga seperti menyapu, memasak, bersih-bersih rumah. Ya pokoknya seputar kegiatan ibu rumah tangga lah ya. Dan ini dia untuk masak bakwannya itu aku lanjutin lagi ya. Ini untuk kloter yang kedua. Jadi itu nggak aku semuain adonannya untuk aku masak. Jadi nanti aku sisahin sedikit gitu ya teman-teman. Itu buat besok pagi sarapan gitu. Karena emang ini pasti nggak habis ya kalau misalnya disemuain gitu. Makanya ini aku masaknya cuman kira-kira 15 buah aja gitu ya kalau nggak salah. Pokoknya cuman 3 kali masak gitu doang. Jadi masih ada sisa sedikit buat untuk sarapan besok paginya. Nah itu dia untuk airnya udah mendidih, lanjut aja langsung aku tuang ke dalam termos. Dan sisanya nanti mau aku buat untuk buat teh manis gitu ya teman-teman, buat aku buka puasa gitu. Jadi biasanya tuh karena aku nyetok air panas di termos itu kan setiap pagi ya. Cuman emang kebetulan di hari ini tuh waktu aku buat video ini tuh memang bener-bener mager ya. Jadi aku nggak ada nyetok air panas di pagi harinya. Makanya di sore hari baru aku stok gitu. Soalnya kalau malam itu aku selalu buat susu gitu untuk adik Ais ya. Dia setiap malam tuh pasti minta dibuatin susu gitu. Jadi kalau udah ada stok air panas itu kan jadi lebih gampang gitu ya teman-teman buat susunya. Jadi nggak lama-lama, nggak mesti nunggu masak air dulu gitu karena adik Ais tuh suka nggak sabar kalau minta buatin susu ya. Jadi dia suka merengek gitu kalau udah ada stok air panas kan jadi lebih cepat gitu. Nah itu dia aku pindahin untuk bakwannya. Jadi alhamdulillah itu udah mateng ya, tapi itu masih ada aku proses penggorengan gitu ya teman-teman. Itu yang mateng itu baru 2 kali penggorengan gitu. Dan ini ada saus juga. Dan lanjut lagi, terus ini aku mau iris-iris dulu daun bawang. Jadi aku rencana mau buat telur dadar ya teman-teman. Jadi entah kemana, entah kenapa tuh ya di hari Senin itu karena mungkin aku lagi puasa kali ya. Jadi setiap aku tuh lagi berkunjung ke channel teman-teman tuh kan ada yang lagi pada masak-masak gitu. Jadi selera gitu ya teman-teman. Sampai-sampai aku ngelihat channelnya Bunda siapa tuh ya hari Senin kemarin yang lagi masak telur dadar, aku tuh sampai kepingin gitu ya teman-teman. Ya biasa lah ya kalau lagi puasa itu kan lihat apa-apa tuh semua kayaknya kok kepingin gitu. Makanya nih tuh aku langsung buat telur dadar untuk buka puasa. Padahal tuh aku masih ada ikan sambal dan sayur tumis kol gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih ya, ini ditambahin dengan telur dadar pasti enak banget. Dan telur dadarnya ini aku kasih irisan daun bawang ya. Karena emang kebetulan di kulkas aku itu masih ada daun bawang yang kayaknya kalau dibiarin ntar nggak kepake malah busuk gitu ya. Soalnya aku simpennya tuh campur dengan daun sop, dan daun sopnya, daun seledrinya itu udah menguning gitu. Makanya ini sebelum menguning untuk daun bawangnya langsung aja aku pakai buat telur dadar gitu. Nah ini aku goreng telur dadarnya itu di teflon yang bekas aku goreng bakwan tadi ya teman-teman. Itu tadi aku sebenarnya goreng tuh cuman 2 butir telur ya, cuman kayaknya kok aku ngerasa tipis banget. Jadi aku sempet tambahin juga untuk telur
telur dadarnya. Jadi ini aku buatnya tuh 3 butir telur gitu. Nah itu udah aku balik, ini jadi mau aku langsung potong belah gitu ya, itu aku belah 4, jadi biar pas gitu buat satu-satu. Jadi sebenarnya kalau goreng telur dadar di teflon itu kurang mantap gitu ya, jadi mesti hati-hati buat motongnya gitu ya teman-teman, takut tergesek-gesek gitu. Nah itu udah matang telur dadarnya, langsung aku pindahin aja ke piring sajinya. Dan itu agak rusak sedikit, tapi ya udah nggak apa-apa lah ya, toh yang makan juga kita sendiri ya, jadi nggak masalah. Dan lanjut lagi, udah selesai. Ini seperti yang aku bilang tadi, aku tuh belum ada nyuci piring, jadi emang satu harian ini tuh aku mager banget. Paginya tuh aku sempat nyetrika pakaian, jadi terus setelah nyetrika tuh kayaknya kalau lemes banget gitu, makanya aku nggak langsung nyuci piring gitu ya teman-teman. Jadi piringnya ini menumpuk, itu ada kuali yang bekas aku masak pagi pagi harinya itu, terus juga ada piring-piring bekas makannya anak-anak gitu. Dan itu sekalian aku ada nyuciin apa ya, tempat biasa aku naruh minyak bekas itu, sekalian aja aku cuci. Nah gimana nih kabar teman-teman semua, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dalam lindungan Allah, selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia. Yang lagi sakit semoga segera diangkat penyakitnya, yang lagi dalam kesulitan semoga segera dimudahkan. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman jangan salfok kalau misalnya itu air ngalir terus ya. Jadi aku kalau misalnya nyuci piring atau nyuci pakaian itu emang boros sabun dan boros air ya teman-teman. Jadi aku tuh nggak bisa kalau airnya tuh mati. Jadi makanya tuh nggak nyala terus, itu mengalir terus. Dan untuk nyuci piring itu biasanya kalau untuk piring yang plastik-plastik itu biasa, kalau untuk bekas makan gitu kan masih ada sisa minyaknya gitu ya teman-teman. Itu agak susah buat dibersihinnya. Makanya tuh langsung aja sabunnya aku letakin di piring plastik itu, jadi biar minyaknya itu hilang. Nah tadi itu jangan salfok sama kakak Nazli, dia lagi baru bangun tidur gitu, dia merengek minta dimandiin. Cuman aku bilang sebentar dulu karena aku lagi nyuci piring, sebentar setelah nyuci piring pasti bakal aku mandiin gitu ya teman-teman. Itu kelihatannya aku sambil ngegerutu gitu ya, sambil ngedumel gitu, soalnya sibuk banget merengek minta dimandiin. Nah itu dia, aku bilas-bilas dulu ya teman-teman. Jadi udah aku cuci, langsung aja aku bilas-bilas. Makanya tuh kalau misalnya posisinya tuh lagi mati listrik, karena kan air aku itu kan air sumur ya, jadi kalau mati listrik otomatis airnya juga mati. Makanya tuh aku paling sebel gitu ya, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Untuk nyuci piring itu juga aku males kalau misalnya nggak ada air, kalau misalnya airnya tuh pas-pasan gitu ya teman-teman. Karena emang aku tuh kalau nyuci piring atau nyuci pakaian itu emang hampir boros banget sama air gitu. Nah teman-teman jangan salfok juga tuh sama yang ada di dinding aku itu merah-merah, jadi itu tuh meja ya teman-teman. Jadi itu meja yang ada di depan rumah itu aku pindahin ke dapur ini, jadi biar nggak kena hujan kena panas ya, ntar malah jadi rusak kalau misalnya dibiarin di luar gitu. Dan terima kasih banyak ya buat semua teman-teman yang udah mau nonton video aku sampai habis. Semoga video aku kali ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.